Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita akan bahas atau lanjutkan pembahasan tentang konsentrasi tegangan pada struktur. Filosofi daripada konsentrasi tegangan sudah kita rilis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah menonton video tersebut. Nah, kali ini kita akan melihat dari sisi engineering, pure engineering. Jadi video ini saya tujukan kepada mahasiswa Fakultas Teknik yang mengambil mata kuliah desain elemen mesin, kuliah mekanika kekuatan material atau mekanika kekuatan bahan, mungkin juga capstone design dan impact keretakan material. Jadi saya akan sharing langsung dengan dua contoh soal ya untuk memudahkan kita memahami konsep stress concentration in a structure. Kita sudah mengetahui bahwa kalau ada sebuah batang ya, struktur, sebelah kiri ini dijepit, sebelah kiri dijepit, lalu ini di sini dijepit, sebelah kanan bebas, lalu diberi beban gaya aksial, Fx. Kalau panjang batangnya ini L ya, L, dan geometri dari batangnya bulat dengan diameter D. Maka kita bisa menggunakan rumus dasar tegangan sigma atau sigma X sama dengan F per A, di mana F adalah gaya tadi ya, F gaya normal, dan A adalah penambang, tentu penambang normal. Yaitu pada daerah yang jauh dari jepitan dan jauh dari gaya ini. Kenapa? Karena pada daerah ini tidak seragam ya, karena akan terjadi konsentrasi tegangan. Jadi kira-kira daerah ini berlaku sigma F per A. Demikian juga kalau bebannya adalah Fy ya, jadi ada beban bending Fy. Jadi kalau panjangnya L, maka tegangan yang bekerja saya cek di 3 tempat, di A, di B, dan di C. Di A itu permukaan atas, di B permukaan di tengah ya, dan di C di bawah. Berlaku rumus ini. Ya. Tapi di A itu tarik, tentu sini akan terjadi tarikan. Di C di sini akan terjadi tekanan ya, atau kompres. Sedangkan di B karena dia sumbu netral, maka di sini masih tegangannya 0 ya di sini, di neutral axis. Kita bisa lihat misalnya karena akibat beban ini akan terjadi benturan seperti ini, tapi di sini itu masih 0. Kasus yang ketiga adalah sebuah batang sama, tapi dikenai beban torsi di sini. Jadi ada torsion seperti ini. Maka apa yang terjadi di sini akan terjadi tegangan geser tau. Jadi satu ke sana, satu ke sini. Jadi terjadi pergeseran. Yang rumusnya kita bisa menggunakan tau XY sama dengan T kali R dibagi C. Apa itu R? R setengah dari diameter, T torsi, dan J adalah momen inersia polar. Tadi I adalah momen inersia. Nah,
rumus-rumus dasar ini berlaku kalau struktur ini atau ketiga batang ini smooth, ya. Artinya di sini the structure are assumed no geometric irregularities, ya. Jadi tidak ada secara geometrik itu mulus gitu ya. Jadi misalnya nggak ada cacat karena peralatan ya tergores, tidak ada lubang, tidak ada takian, groove, tidak ada bentuk ulir. Tapi pada kenyataannya di lapangan bahwa struktur yang namanya struktur, apakah itu poros seperti ini, jadi nggak ada tuh poros yang poros yang dari ujung ke ujung itu petak gitu ya, tidak ada. Kenapa? Karena di poros ini akan dipasang macam-macam, ada yang roda gigi seperti ini ya, ada bantalan, ini bantalan. Nah, memasang bantalan, memasang roda gigi, ini akan ada nanti misalnya di sini nih. Nih, ada key ya, ada pasak, harus masuk pasak di sini. Nah, di sini bantalan berarti diameternya yang ini lebih kecil dari yang di sini, supaya bantalannya tidak berpindah, tidak dislokasi. Nah itu, jadi demikian juga baut misalnya, baut ini juga kecenderungan terjadi konsentrasi tegangan di daerah ini, pada bagian ulir sini misalnya. Jadi intinya adalah tidak ada sebenarnya sebuah struktur yang smooth, mulus, tidak ada perubahan secara geometri. Oleh karena itu apa yang bisa dilakukan? Bolehkah kita menggunakan rumus-rumus tadi ini? Boleh, tetapi kita harus mengalihkan dengan satu faktor. Jadi seperti ini, ada yang namanya faktor konsentrasi tegangan. Jadi kalau gayanya normal, maka KT, kalau dia geser KTS, ya. Nah, jadi kita lihat di sini kan, sigma max atau tegangan yang besar yang terjadi itu adalah KT dikali dengan sigma 0. Oke, kita lanjut. Jadi rumusnya adalah KT sama dengan sigma max dibagi sigma O, di mana sigma O atau sigma 0 ini adalah nominal stress. Nah, nominal stress ini menggunakan rumus yang dasar tadi, tetapi dengan menyesuaikan katakanlah kalau luas nanti adalah luas nominalnya. Nanti ada contoh lah kita lihat. Nah, jadi KT maupun KTS adalah sebuah faktor konsentrasi tegangan geometrik atau teoretik. Kenapa teoretik? Karena ini menggunakan artinya tidak ada dipengaruhi oleh sifat dari struktur material itu, tapi hanya karena geometri, makanya teoretikal. Tidak peduli mau terbuat dari baja, dari aluminium, dari komposit, dari konkrit, ya, jadi tetap rumusnya sama. Yang membedakan nanti adalah tegangan seperti biasa ya, tegangan nominalnya. Nah, sekarang bagaimana menghitung KT dan KTS ini? Ada dua cara. Pertama dengan secara eksperimental. Nah, dengan eksperimental kita menggunakan grafik, di mana grafik ini adalah hasil research sebenarnya melalui eksperimen terhadap berbagai geometrik dan pembebanan pada struktur. Nanti bisa kita lihat. Saya lebih senang menggunakan
hasil eksperimen yang telah dikumpulkan oleh Profesor Sikli dalam buku Mechanical Engineering Design. Lebih lengkap. Beberapa saya lampirkan. Nah, cara kedua adalah numerik. Numerik, numerical approach, ini kita menggunakan software. Atau bisa juga kita buat code sendiri. Kalau software, katakan misalnya kita menggunakan ANSYS atau Abacus, ya kita berikan, kita buat geometrinya apa adanya ya, kemudian kita berikan pembebanan, kita masukkan semua data, ya. Kalau dia structural static, ya statik, artinya beban statik. Kalau dynamic. Nanti kita akan lihat pada localized area di satu titik tertentu atau area tertentu, katakanlah itu daerah konsentrasi tegangan, kita akan bisa record tegangan yang timbul di sana. Nah, tegangan yang timbul di sana dibagi dengan tegangan nominalnya, maka kita akan dapatkan stress concentration factor. Nah, jadi secara numerik ini dapat kita peroleh apabila kita bisa mendapatkan sigma max secara numerik. Ini kita dapatkan secara analitik, ya, hitungan biasa, karena kita bisa menghitung karena nominal, maka kita akan dapatkan harga. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan stress concentration factor. Mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini, katakan di sini ada sebuah plat dengan ukuran seperti ini, ya, seperti ini. Jadi kita lihat ada lubang, di sini ada lubang. Kemudian di sini ada pengecilan diameter dengan radiusnya 1 milimeter. Kemudian plat ini diberikan beban aksial sebesar 10 kilonewton, ya. Jadi kalau ini kita buat arah X, ini arah Y, jadi ke arah X itu 10 kilonewton. Kita tahu beda lebar plat, ya. Ini 40 dan ini 34, sehingga kita bisa dapatkan bagian ini, filenya. Nah, sekarang dalam soal ini kita ingin membuat lubang pada plat. Sebenarnya kita ingin membuat lubang 4 mm, ya, 4 mm. Tapi karena mata bornya yang ada 8 mm, maka kita cek, ya, apakah dengan bertambah diameter lubang menjadi 8 mm, konsentrasi tegangan yang terjadi, ya, dia pada pelajaran sebelumnya kita sudah bahas, konsentrasi tegangan itu akan terjadi pada titik ini, ya. Ini di sini akan besar. Nah, apakah konsentrasi tegangan akibat 8 mm lebih besar atau lebih kecil dari yang 4 mm? Karena tujuan kita kan sebenarnya 4. Tapi karena tidak ada mata bor 4 mm, lalu kita ganti dengan 8. Jadi kita harus cek berapa sih besarnya kalau 8 mm. Gitu, ya. Maka di sini karena ini contoh soal, ya, pertama kita cari nominal stressnya. Jadi nominal stressnya adalah F per A. A-nya sekarang adalah satu-satu kita cek, ya. Ini total adalah W, ya, W. Sedangkan diameter ini D, jadi W kurang D. Itulah dia lebar yang tersisa,
dikalikan dengan tebal. Jadi kalau tebalnya misalnya seperti di soal ini, tebalnya berapa mili ya? Kita lihat di soal 2 mm ya. Jadi tebalnya ini 2 mm, maka kita bisa dapatkan A-nya 40 kurang 4 kali 2. Jadi karena F-nya 10.000, maka tegangan nominal 139 megapascal. Jadi sigma nolnya kita sudah tahu. Nah, berapa KT-nya, yaitu berapa stress concentration factor-nya, agar kita bisa menghitung berapa maksimum tegangan yang terjadi di sini. Nah, di sini kita ingin tahu ini sebenarnya sigma Mach yang terjadi di sini. Jangan sampai plat itu koyak misalnya atau gagal. Nah, kita lihat diagram atau gambar A15.1 di buku studi. Apa yang kita butuhkan di sumbu datar, kita butuhkan D per W. Apa itu D? Tadi ada diameter, D-nya adalah lebar. Maka kita harus cari D per W ya. Nah, jadi D per W itu 4/40 0,1. Kemudian sebelah sini adalah KT. Ini KT. Jadi KT itu adalah stress concentration factor. Nah, jadi karena D per W-nya 0,1, berarti di sini ya. Kita tarik ke atas, ya. Ini. Maka dari sini kita ini ke atas tadi ya. Maka kita tinggal tarik ke sini. Ya. Inilah dia sekarang KT ini, yaitu sekitar 2,7. Sehingga tegangan maksimum kita bisa langsung hitung KT kali sigma 0 sama dengan 380 megapascal. Ini untuk D-nya berapa? D-nya 4 mili. Jadi masalahnya mata bornya nggak ada yang 4 mili, adanya 8. Bagaimana? Kita cek ya yang 8 mm. Dengan cara yang sama kita cek, ternyata ya sigma nolnya ini 156, KT-nya jadi 2,5. Yang tadi KT-nya berapa? 2,7. Kita tahu kalau makin besar KT atau stress concentration factor, maka tegangan akan lebih besar. Nah, tapi begitu pun itu dihitung lagi. Ini sigma Mach ternyata benar ya, 390 bandingkan dengan tadi berapa? Untuk 4 mili itu 380. Jadi ada perbedaan sekitar 10 megapascal. Ya, kalau kita pakai 8. Nah, sekarang bagaimana pada Fili ya? Pada Fili itu ada di sini. Ya. Karena plat ini tadi, soal tadi itu ada 2 persoalannya. Satu ada lubang, satu ada Fili. Kita harus cek dua-dua. Maka yang kedua ini kita menggunakan gambar A15.5. Jadi silakan nanti lihat di tabel A15 di belakang buku Sikling Mechanical Engineering Design. Nah, kita perlu di kecil ya. Kita perlu di besar dan kita perlu R. F-nya kita sudah tahu. Nah, jadi kita cek ya sekarang untuk kalau ada Fili, maka sigma nolnya adalah kita tahu bahwa D itu berapa? D kecil adalah 34 dan D besar 40 kan. Jadi D per D-nya 1,
D per D-nya 1,18, R per D karena itu 0,026. Nah, dari gambar ini, ya, dari gambar ini kita bisa tahu. Jadi kalau R per D-nya sama dengan 0,026, ya, 0,026 ya di mana ya? Ini 0,05 berarti daerah ini, ya. Inilah. Ya, kemudian kita cari yang di per D berapa? Di per D-nya 1,18. Jadi kalau ini 1,18 itu sekitar daerah ini. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ke sana ditarik, sehingga kira-kira didapatkan KT-nya itu sekitar 2,5. Nah, dapatlah sigma maksimum KT kali tegangan nominal, berarti sama dengan 368 megapascal. Jadi, the crack will most likely occur with the 8 mm hole. Next likely would be the 40 mm hole, and least likely at the filling. Jadi kita tahu bahwa maksimum kalau diameternya 8 mm, ya pada hole-nya 8 mm, kemudian diikuti 4 mm, dan kalau fillingnya itu yang paling kecil, 368. Karena tadi 8 mili kan 360, 380, 368. Nah, jadi untuk apa ya tegangan ini kita harus ketahui. Ini kaitannya nanti dengan kekuatan struktur ya, kekuatan struktur. Apakah struktur itu akan gatal atau tidak kalau tegangan maksimum yang terjadi sebesar itu? Kegagalannya itu apakah karena shear out atau karena putus langsung ya, direct tensile, atau bisa juga karena bearing stress ya, karena tekanan kompres yang besar gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita perlu data ini. Tapi ini belum kita pelajari, nanti akan kita belajar teori kegagalan di bagian kedua dari buku ini. Baik, sekarang kita lihat sebuah contoh yang barangkali di sini yang ditanya adalah justru momennya. Nah, jadi platnya seperti ini ya, platnya seperti ini. Berarti R ya, kita perlu R berapa gitu. Kita perlu D, kita sudah tahu D di sini 312,5. Kemudian W, kita juga sudah tahu W, 362,5 di sini. Jadi kita sudah tahu. Kemudian kita juga sudah tahu T-nya 25 mm. Jadi dalam hal ini platnya dikenai bending. Nah, secara eksperimental ini gambar mana yang cocok? Yang cocok adalah gambar A15-4. Jadi kalau kita lihat gambar A15-4 ya seperti ini. Jadi ada plat dikenai bending. Ya. Ini tidak ada masalah ya. Ini kita buat, ini kita asumsi positif ya, atau ini kita asumsikan ya ini yang positif, tidak ada masalah karena nanti kita akan dapatkan yang sebenarnya seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Nah, jadi kita tahu bahwa rumusnya adalah sigma maksimum adalah K ya, K kali sigma 0. Sigma 0 itu sigma nominal, di mana secara bending kan MC per I.
Jadi di awal tadi kita sudah belajar secara bending yang ini. Jadi sigma sama dengan M kali C dibagi dengan I. Ini kembali ke sini. Ya. Ini katakan ini persamaan satu ya. Nah, sigma nolnya kita dapatkan ini. Satu lagi kita perlu tahu K. Ya. Sedangkan sigma maksimum ini sudah diketahui dari soal. Artinya itu sigma yang dibolehkan. Itu sebesar berapa? 125 megapascal. Artinya kalau nanti lebih, dia akan gagal. Nah, ini yang harus kita cek. Berapa momennya? Kalau begitu berapa momen yang dibolehkan terjadi? Nah, jadi caranya, baik kita ikuti pelan-pelan ya. Oke, adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi yang pertama apa yang kita butuhkan di sini? NC bagi I, berarti kita perlu C. C setengah D. D-nya tadi ini dia, 312,5. Berarti 0,15625 meter. Ya, ini kita buat dalam meter. Kemudian I 1/12 BH pangkat 3. Jadi kalau ini kita potong, ya ini kita potong. Nah itu akan kelihatan tebalnya. Tebalnya itu adalah, jadi nampangnya itu penampangnya itu ada tebal T ya, ada tebal T di sini. Kemudian kita tahu di sini ada D, yaitu berapa D-nya? Ini dia. Ya, sudah tahu. Karena bebannya itu dari arah sumbu Y, maka kita menggunakan 1/12 BH pangkat 3. Jadi yang kita pangkatkan 3 itu yang arah daripada pembebanannya. Arah pembebanan. Dibandingnya begini. Baik, lalu apalagi yang kita belum tahu? B-nya sudah tahu, yaitu 0,025 dalam meter ya, 25 mili. Ini tadi sudah tahu, sehingga kita dapatkan momen inersia sekitar 0,00006358 meter pangkat 4. Jadi kalau nanti kita rubah jadi milimeter, ya mudah saja. Atau ini dalam meter pangkat 4 kita buat dalam misalnya 63,58 kali 10 pangkat minus 6. Bisa juga. Sementara kita menggunakan tulisan ini saja. Nah sekarang kita sudah tahu I, sudah tahu C, maka kita sekarang yang kita butuhkan adalah K. Berapa stress intensity factor, stress concentration factor yang terjadi dengan menggunakan grafik ini. Jadi kita tahu W per D-nya, W udah tahu, D udah tahu, dapat 1,16, R per D 0,04. Oleh karena itu dari grafik ini kita dapat kira-kira saja ya 2,8. Ya, sekitar itu 2,8. Nah, kalau kita sudah tahu K, kita juga sudah tahu tadi sigma 0 ya dalam persamaan M, maka kita tinggal masukkan nih sigma max sama dengan K kali sigma 0, sigma max 125 kali 10 pangkat 6, itu dari soal ya, dari soal. Pascal ya, Pascal, Newton per meter kuadrat. Kemudian K-nya tadi 2,8,
Sigma 0 M kali C, ini C-nya, dibagi dengan I. Ini harga I yang tadi sudah kita hitung. Maka ini tinggal pemecahannya aljabar saja, biasa. Sehingga kita peroleh harga M-nya itu 18,165 kilonewton kira-kira. Ini pendekatannya. 18,166 lah ya, kilonewton meter. Kemudian satuan momen. Nah, inilah momen yang diperbolehkan. Jadi kalau ini besar dari situ momennya, maka akan gagal. Ya, jadi begitu kira-kira aplikasi daripada stress concentration factor pada struktur. Ya, silakan nanti berlatih dengan contoh-contoh soal yang lain ya untuk berbagai kasus. Ya, misalnya seperti ini misalnya. Jadi ada filenya seperti ini. Kalau lubang tadi ini sudah, tapi bebannya beban bending. Ini beban tarik, ini juga sudah tadi ya. Nah, itu di buku sikli di belakang ya, di lampiran tabel A15 itu banyak kasusnya. Jadi kita tinggal pakai hasil riset itu untuk menghitung KP. Dan menggunakan persamaan dasar untuk tegangan normal, tegangan geser, ya bending, dengan catatan kita harus tahu berapa tegangan nominal. Jadi saya kira mudah untuk dipahami ini. Selamat berlatih, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ditonton, disimak sampai habis. Kalau tidak paham, silakan isi di kolom komen. Ya, demikian, Assalamualaikum.